Bab 218 Ayo jadi Oriole. Bukankah Provinsi Donghai sangat terlantar? Segera setelah memasuki gerbang kota, Mu Jianzhang bertanya-tanya, mengapa ada begitu banyak orang di sini? Bukankah mereka semua harus pergi ke gunung untuk menggali sayuran liar? Chen Xinghe juga melihat Su Tianhua, sang pejabat lokal. Dilihat dari kemakmuran saat ini di kabupaten dan kota, Chen Xinghe takut itu akan menyamai kota negara bagian tempatnya berada. Ini benar-benar berbeda dari waktu dia datang ke sini untuk kunjungan pribadi beberapa tahun yang lalu. Saat itu, tidak banyak orang di seluruh provinsi, dan tidak banyak pedagang kecil. Tapi sekarang bagaimana bisa begitu berbeda? Ada banyak orang di sini di gerbang kota. Semakin jauh dia masuk, semakin banyak orang di sana. Bahkan ada satu jalan yang dipadati, dan ada petugas dan prajurit menjaga ketertiban. Ini, Su Tianhua juga bingung. Mari kita pergi ke rumah gubernur provinsi dan bertanya. Provinsi Donghai tidak seperti ini saat saya pergi sebelumnya. Bahkan waktu itu ada pertemuan puisi di Provinsi Donghai, itu bukan acara besar seperti ini. Apakah mungkin Tuan Zhao melakukannya lagi? Su Tianhua merasa tidak enak. Jika Tuan Zhao benar-benar melakukannya, bukankah Mu Jianzhang akan menangkapnya? Bukankah itu pemborosan waktu bagi dirinya untuk pergi bolak-balik selama beberapa hari ini? Tetapi sebelum beberapa orang sampai di rumah gubernur provinsi, mereka sudah mengetahui masalah tersebut dengan jelas. Provinsi Donghai begitu ramai karena dibukanya sebuah toko kain desa Siping. Tidak ada yang menarik dari toko pembelian kain. Kuncinya adalah kain yang dijual di toko tersebut murah. Ditambah dengan undian, acara itu belum pernah terjadi sebelumnya. Tentu, yang paling menarik sekarang adalah undian yang dilakukan Liu Wenhao. Lagi pula, setelah toko kain desa Siping membatasi pembelian, dia satu-satunya yang terus membeli kain setiap hari, dan tidak ada pembeli yang lain punya kesempatan untuk bertindak. Awalnya, beberapa pengusaha kaya di Provinsi Donghai ingin bersaing dengan Liu Wenhao. Lagi pula, mereka adalah ular lokal, bagaimana mereka bisa ditakuti oleh Liu Wenhao, naga yang menyeberangi sungai. Lalu mereka diperingatkan bersama oleh 4 keluarga besar. Ini langsung membuat rakyat biasa ketakutan. Yang datang kali ini bukanlah ular kecil yang menyeberangi sungai, tetapi naga raksasa yang menyeberangi sungai. Dari undian acak pada hari berikutnya, Liu Wenhao menemukan seorang buta untuk membantunya memilih waktu yang mungkin bisa memberikan keberuntungan untuknya. Orang buta itu bahkan harus menghitung untuknya di kotak mana undian harus diambil. Jika dia menang, dia akan diberi hadiah. Jika tidak bisa mendapatkan undian, akan dihukum. Berkat Peng Yue lah yang berhasil menyelamatkan nyawa orang buta itu. Ketika orang buta tidak bisa lagi memberikan keberuntungan baginya, Liu Wenhao memeriksa nasib keberuntungannya sendiri. Bagaimanapun juga, tidak ada yang akan membeli kain atau mengundi undian sepanjang hari. Dia akan ada di sana dari pagi hingga malam. Semua orang tidak punya apa-apa untuk protes apalagi melawan, jadi mereka mengikutinya untuk menjaga ketertiban. Ingin melihat apakah dia bisa menang banyak. Tentu saja, ada juga beberapa orang yang ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk bergabung dengan antrian, mencari peruntungan dengan menjual antrian, merebut posisi pertama, dan kemudian menjual seharga 100 keping perak. Mereka bahkan bertarung untuk mendapatkan posisi nomor 1. Itu juga Peng Yue yang maju untuk mengkoordinasi dan menekan masalah tersebut. Para penjual tiket tunggu lias calo dalam antrian juga belajar untuk menjadi lebih cerdas. Tidak lagi menunggu fajar, mereka mengambil tempat tepat setelah Liu Wenhao mengundi undian. Menunggu sampai fajar, dia akan secara alami menjadi yang pertama. Apa yang terjadi ini? Chen Xinghe mengerutkan kening dan berkata tidak senang, harga kain turun menjadi lebih dari 300 sen per potong, apakah penjual masih bisa mendapatkan keuntungan? Ini adalah kompetisi jahat yang mengganggu ketertiban pasar kain. Angin ini tidak akan bertahan lama. Mu Jianzhang tidak berpikir itu masalah. Saat berbisnis, Anda harus mencoba segala cara untuk mengalahkan lawan Anda dan membuat keluarga Anda mendominasi. Ini adalah cara Anda bisa mendapatkan banyak uang. Sama seperti Yipinsian keluarga mereka. Tidak peduli di mana itu adalah restoran terbesar di tempat itu. Siapapun yang berani mengungguli mereka akan menimbulkan masalah.
Kemampuan toko kain desa Siping untuk menekan pesaingnya melalui pemotongan harga sesuai dengan filosofi keluarga Mu mereka. Itu undian yang membuat Mu Jianzhang sedikit bingung. Dia bertanya kepada Su Tianhua dengan kebingungan, "Su Tianhua, apa itu undian?" "Ini, saya juga tidak tahu." Su Tianhua menggelengkan kepalanya. "Ayo pergi dan lihat." Su Tianhua menyarankan, "Liu Wenhao masih memiliki 3 undian hari ini, jadi kita bisa sekadar melihat." Beberapa orang mengangguk setuju. Terutama Chen Xinghe, dia ingin melihat apa yang dilakukan Zhao Ping. Jika dia ingin mendominasi bisnis kain Qingsu, dia pasti tidak akan setuju. Dalam pandangan Chen Xinghe, meskipun pedagang hanyalah bisnis kecil, mereka masih bisa mendapatkan uang. Ini harus ada di tangan keluarga kerajaan. Kemudian anggota keluarga kerajaan akan memberikan hadiah ini kepada menteri penting, yang juga dapat memenangkan hati orang-orang dan membuat semua orang mengagumi mereka. Dengan cara ini, kelompok orang itu menerobos melalui kerumunan dan tiba di luar toko kain desa Siping. Di sana, mereka benar-benar melihat Liu Wenhao. Dia saat ini sedang mengundi undian. Dia mencari-cari dalam kotak undian untuk sementara waktu sebelum mengeluarkan kartu kayu dari dalamnya. Setelah melihatnya sekali, dia langsung menjadi bersemangat. Anggur akasia, saya kena anggur akasia. Ya, hadiah telah diundi selama 5 hari berturut-turut. Ini pertama kalinya Liu Wenhao memenangkan anggur akasia. Sangat bersemangat. Apakah ini undian? Mata Mu Jianzhang bersinar. Jika Yipin Siang mereka juga menerapkan strategi ini, mungkin akan membawa lebih banyak pelanggan. Saya harus mencari tahu dan menanyakan seluruh proses mekanisme undian ini. Belajar keras dan belajar dengan keras. Jika Anda benar-benar memahami ini, bahkan jika Anda tidak bisa mendapatkan resep untuk anggur akasia, perjalanan ini masih akan bermanfaat. Anggur akasia, itu anggur akasia. Tuan Zhaoping hanya memberikannya kepada Liu Wenhao begitu saja. Ini hanya pemborosan sumber daya alam. Su Tianhua merasa sedih. Tampaknya anggur akasia yang diundi bukan milik Zhao Ping, tetapi miliknya. Di mana Zhao Ping? Saya ingin melihatnya. Chen Xinghe paling langsung dan bertanya dengan keras. Siapa Anda? Seorang pengawal bertanya dengan waspada, mengapa Anda ingin melihat Tuan Zhao Ping? Ini Tuan Chen Xinghe, Gubernur Qingsu. Su Tianhua khawatir pengawal-pengawal ini akan berselisih dengan Chen Xinghe, jadi dia segera mengungkapkan identitas Chen Xinghe. Ternyata Tuan Zhou Mu. Pengawal itu segera berkata dengan hormat, Tuan Zhao Ping berada di desa Siping, bukan di sini. Jika Tuan Zhou Mu ingin bertemu, lebih baik pindah ke desa Siping. Tuan Zhao Ping sedang sibuk di sana. Saya takut dia tidak akan datang ke kota provinsi dalam beberapa hari mendatang. Tuan Chen, apa yang membawa Anda ke sini? Peng Yue, yang bertugas di sini, segera keluar ketika melihat Chen Xinghe dan membungkuk hormat. Peng Yue, lihatlah hal-hal baik yang telah Anda lakukan. Chen Xinghe berkata dengan wajah muram. Peng Yue bertanya bingung, Tuan Chen, apa yang saya lakukan salah? Dia bertanya pada dirinya sendiri, dia telah bekerja dengan rajin dan tidak ada yang salah dengannya. Dia bahkan berhasil memusnahkan seluruh perampok di provinsi Donghai. Harusnya Chen Xinghe memberinya hadiah. Mengapa dia saling menyalahkan begitu bertemu? Peng Yue tidak bisa tidak melemparkan pandangannya pada Su Tianhua, penuh pertanyaan. Su Tianhua mengangkat tangannya, tetapi dia tidak tahu apa yang sedang dikerjakan Chen Xinghe. Chen Xinghe mendengus dingin, bukankah harga satu potong kain 600 yuan? Mengapa menjadi 400 koin di sini? Bahkan jika Anda membeli lebih banyak, harga akan lebih murah. Apa maksudnya? Bagaimana mereka bisa menjual kain yang diproduksi oleh perusahaan lain dengan harga yang lebih murah? Peng Yue tercekik. Dia benar-benar belum memikirkan masalah ini. Dengan kata lain, apa hubungannya gubernur sebuah provinsi dengan apakah kain orang lain bisa dijual atau tidak dengan standarisasi harga? Dia adalah penjaga provinsi, bukan pedagang. Tapi sejak wakilnya menyarankan agar dia berpihak pada Zhao Ping, dia tentu harus menjelaskan sesuatu sebagai pembelaan kepada Zhao Ping. Tuan Prefektur, jika harga kain rendah, bukankah Anda sedang memperhatikan rakyat?
Setidaknya mereka bisa menghemat banyak uang dengan menambahkan sesuatu yang baru. Tampaknya masuk akal. Chen Xinghe menggelengkan kepalanya dan menemukan bahwa dia tidak bisa berkata-kata. Pada akhirnya, yang terbaik adalah bagi rakyat untuk hidup dengan baik. Jika tidak, rakyat tidak akan bisa bertahan hidup, dan dunia akan kacau balau. Liu Wenhao sepertinya telah menemukan titik terobosan dan segera datang dan berkata, Tuan Chen, Zhao Ping sedang secara sembrono mengganggu bisnis kain dan bersaing dengan jahat. Mohon juga minta Tuan Chen untuk mengambil tindakan untuk menghukum Zhao Ping. Yang terpenting adalah undian ini. Bahkan jika Anda menghabiskan 800 keping perak, Anda mungkin tidak bisa mendapatkan anggur akasia. Ini hanya mainan buat kita dan penipuan uang kita. Bisakah 800 keping perak membeli anggur akasia? Su Tianhua bertanya. Saya. Liu Wenhao juga tercekik. Tampaknya benar. Lupakan saja, tangani Zhao Ping-nya nanti saja dan saya akan melanjutkan undian dulu. Liu Wenhao berbalik dan pergi. Kepala Peng, antar saya bertemu dengan Zhao Ping. Chen Xinghe tidak bisa mengerti, jadi dia hanya bisa pergi ke Zhao Ping, berharap Zhao Ping bisa memberinya jawaban yang memuaskan. Ya baiklah. Peng Yue tidak berani mengabaikan, naik ke kudanya, memimpin Chen Xinghe dan yang lainnya keluar dari kota pusat perbelanjaan Provinsi Donghai, menuju desa Siping. Tuan Liu Wenhao, saya baru saja melihat bahwa Mu Jianzhang ada di antara mereka. Tolong hentikan undian dan buru-buru kita pergi ke desa Siping. Yun Chengze mengenali Mu Jianzhang dan segera mendekati Liu Wenhao untuk menyarankan. Jika lebih lambat sedikit, Mu Jianzhang mungkin telah mengambil inisiatif. Hehe. Liu Wenhao tersenyum sinis, menjadi yang pertama. Dia harus memiliki kemampuan itu. Apa artinya? Yun Chengze bingung. Bagaimana bisa kerja sama semacam itu disimpulkan dalam satu kali kesempatan? Butuh setidaknya 3 atau 5 kunjungan dan konsultasi sebelum dapat diputuskan. Liu Wenhao berkata, masih ada banyak kesempatan. Selain itu, berapa banyak orang yang dibawa Mu Jianzhang? Dan bagaimana dengan kita? Bahkan jika Mu Jianzhang mendapatkan resepnya, kita bisa saja merebutnya kembali. Nanti atau besok, semuanya akan menjadi milikku. Baiklah, jangan ganggu saya. Saya baru saja berhasil mendapat undian sebotol anggur akasia. Saya sangat beruntung. Saya pasti akan mendapatkan banyak anggur akasia kali ini. Sementara itu, Chen Xinghe dan rombongan telah tiba di desa Siping. Mereka mencari Zhao Ping untuk mendapatkan penjelasan. Bab 218 selesai, terima kasih.